Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 1, muatan matematika, tentang hubungan antar garis. Mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Garis adalah suatu yang memiliki ukuran panjang tetapi tidak mempunyai ukuran lebar atau tebal. Garis terbentuk dari kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Beberapa hal tentang garis. Ada garis lurus, sinar garis, dan segmen garis. Berikut penjelasannya. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Contoh garis lurus yaitu garis AB dapat ditulis seperti berikut. Selanjutnya, sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali dengan suatu titik dan ujungnya menuju arah tak terhingga. Contoh sinar garis. Sinar garis AB ditulis sebagai berikut. Selanjutnya, segmen garis. Segmen garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Berikut contoh segmen garis, yaitu segmen garis AB dapat ditulis sebagai berikut. Selain itu, terdapat juga garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal disebut juga garis tegak. Garis horizontal disebut juga garis mendatar. Perhatikan gambar berikut. Ada garis PQ dan garis XY. Garis PQ merupakan contoh garis vertikal dan garis XY merupakan contoh garis horizontal. Kedudukan dua garis antara lain ada garis sejajar, garis berpotongan, garis berimpit, dan garis bersilangan. Namun, pada materi ini hanya akan dibahas garis sejajar dan garis berpotongan. Garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan ketika dua garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Garis sejajar dinotasikan dengan simbol dua garing. Perhatikan gambar berikut. Terdapat garis A, garis B, garis C, dan garis K. Garis AB merupakan pasangan garis sejajar. Garis JK juga merupakan pasangan garis sejajar. Kenapa? Karena garis AB jika diperpanjang sampai tak terhingga, maka keduanya tidak akan bertemu atau berpotongan. Begitu juga dengan garis JK. Jika kedua garis diperpanjang sampai tak terhingga, maka keduanya tidak akan bertemu atau berpotongan. Garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Perhatikan gambar berikut. Terdapat garis M dan garis N yang merupakan dua garis yang saling berpotongan di titik O. Sekian penjelasan materi muatan matematika. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama penjelasan materi muatan IPS dan SBDP. Selanjutnya, untuk muatan IPS, kita akan mempelajari tentang peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Di Indonesia berkembang berbagai agama, seperti Hindu, Buddha, dan Islam, yang mana perkembangan agama tersebut dapat dilihat dari adanya kerajaan di Indonesia yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, berikut ini adalah beberapa kerajaan Hindu dan Buddha serta peninggalannya di Indonesia. Kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Kuta yang terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, masa kejayaan pada masa Raja Mula Warman dengan
Prasasti Yupa sebagai peninggalan kerajaan Kutai. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Tarumanegara yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Raja yang terkenal yaitu Purnawarman dengan peninggalan berupa prasasti Ciaruten dan prasasti Tugu. Selanjutnya yaitu Kerajaan Singasari yang terletak di Singasari, Jawa Timur yang dipimpin oleh Raja Ken Arok. Nah, peninggalan dari Kerajaan Singasari yaitu adalah Candi Singasari dan Candi Jawi. Kemudian yaitu Kerajaan Majapahit yang terletak di Mojokerto, Jawa Timur. Raja pertama yang memimpin yaitu Raden Wijaya dengan peninggalan Candi Tikus dan Candi Surayono yang terletak di Kediri. Selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya yang terletak dekat di Selat Malaka, yang mana puncak kejayaan pada masa Balaputradewa dengan peninggalan prasasti Kedukan Bukit salah satunya. Kemudian ada Kerajaan Mataram kuno yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, kerajaan yang bercorak Hindu yang diperintah oleh dinasti Sainjaya, yang mana peninggalan salah satunya adalah berupa prasasti Canggal. Yang kedua yaitu Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha yang diperintah oleh dinasti Shailendra dengan peninggalan berupa prasasti Kelurak dan Candi Borobudur. Selain kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, juga berkembang kerajaan Islam dengan berbagai peninggalannya. Berikut kerajaan Islam yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai, yang raja pertamanya dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh dengan peninggalan berupa nisan Sultan Malik Al-Saleh sendiri. Kemudian ada Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, yang mana peninggalannya berupa Masjid Agung Demak. Lalu ada Kesultanan Banten yang terletak di Jawa Barat dengan raja pertamanya yaitu Raja Fatahillah dan peninggalannya berupa Masjid Agung Banten. Nah, biasanya peninggalan Kesultanan Islam dapat berupa masjid, warisan tradisi, dan peninggalan karya sastra. Warisan tradisi dapat berupa seperti sekaten, ziarah makam, dan lain-lain. Kemudian jika peninggalan karya sastra bisa dapat berupa hikayat, suluk, dan lain-lain. Dan dapat juga berupa karya seni seperti kaligrafi. Kita lanjutkan pada Kerajaan Majapahit, yang mana Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 dengan beberapa tokoh yang berperan dalam perintisan berdirinya Kerajaan Majapahit. Pertama yaitu Raden Wijaya yang memimpin selama 16 tahun dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Kemudian dilanjutkan oleh Jayanegara dengan gelar Sri Jayanegara, yang mana pada saat itu ia mengalami banyak pemberontakan, yaitu pemberontakan Ranggolawe, Sora, Nambi, dan Kuti. Kemudian ada Tribuana Tunggadewi dengan nama asli Sri Gitarja, yang mana ia adalah putri dari Gayatri. Lalu dilanjutkan oleh Hayam Wuruk, yang mana ia adalah putra dari Tribuana Tunggadewi yang bergelar Sri Rajasa Negara. Ia menjadi raja yang paling besar pada saat Kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir dipimpin oleh Kusumawardhani dan Wirakrama Wardhana, yang mana kedua orang tersebut adalah orang yang menggantikan Hayam Wuruk. Berakhirnya Kerajaan Majapahit berawal dari wafatnya Gajah Mada. Keadaan kerajaan semakin suram dengan wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389. Lalu wafatnya kedua tokoh tersebut menyebabkan Kerajaan Majapahit pada akhirnya mengalami kemunduran. Kemudian untuk muatan SBDP kita akan belajar tentang jenis tempo dan birama pada lagu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu. Namun dalam bernyanyi juga harus mengetahui tentang tempo. Jadi, tempo berfungsi untuk menyatakan cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Nah, tempo dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Dalam menyanyikan lagu, kita juga harus mengetahui tentang birama pada lagu tersebut. Nah, jadi apa itu birama?
Birama adalah ketukan atau ayunan berulang-ulang datang secara teratur dalam waktu yang bersamaan. Birama tidak menentukan tempo sebuah lagu, namun mempengaruhi temponya. Birama lagu antara lain ada 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Tanda birama 2/4 berarti tiap birama memiliki 2 hitungan dan tiap hitungan bernilai 1/4. Sedangkan tanda birama 3/4 berarti setiap birama memiliki 3 hitungan dan setiap hitungan bernilai 1/4. Kemudian tanda birama 4/4 berarti tiap birama memiliki 4 hitungan dan tiap hitungan bernilai 1/4. Kemudian yang terakhir yaitu tanda birama 6/8 berarti tiap birama memiliki 6 hitungan sedangkan tiap hitungan bernilai 1/8. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.